Selamat datang di dunia ninja beruang. Di sini, kita akan membahas semua hal yang mau dibahas. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kasus keluarga Menendez yang terjadi di tahun 1989, di mana kedua anak laki-laki di keluarga itu dengan tega menghabisi nyawa kedua orang tua mereka dengan sangat mengenaskan. Bagaimana bisa terjadi? Seperti apa kisah selengkapnya? Langsung aja yuk, kita masuk ke pembahasannya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, mau minta tolong dong untuk bantu klik tombol subscribe-nya untuk mensupport channel ini. Dan tolong aktifin loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video dari Ninja Beruang. Makasih. Sebelum masuk ke kasusnya, kita bahas dulu ya sedikit latar belakang tentang keluarga ini. Jadi keluarga ini terdiri dari 4 orang. Sang ayah, yang bernama Jose Enrique Menendez, lahir di tahun 1944 di Havana. Ketika ia berusia 16 tahun, terjadi revolusi Kuba yang membawanya pindah ke Amerika Serikat dan bekerja di bidang entertainment dengan karir yang cukup bagus hingga akhirnya ia mendapatkan jabatan sebagai CEO di Live Entertainment. Sang ibu bernama Mary Louise Anderson atau yang biasa dipanggil Kitty, lahir di tahun 1941 di Amerika Serikat. Ia bertemu dengan Jose saat berkuliah di Southern Illinois University dan menikah pada tahun 1963. Ketika anak pertama mereka lahir, ia memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Lalu putra pertama mereka, Joseph Lyle atau yang biasa dipanggil dengan Lyle Menendez, lahir pada 10 Januari 1968. Dan putra kedua mereka yang bernama Eric Gallen atau biasa dipanggil dengan Eric Menendez, lahir pada 27 November 1970. Karena ayah mereka memiliki kedudukan yang cukup tinggi di perusahaannya, keluarga ini bisa dibilang hidup dalam berkecukupan. Sebelumnya, keluarga itu tinggal di Calabasas, California. Namun pada tahun 1988, kedua anak laki-laki Menendez, Lyle dan Eric, terlibat atas perampokan di lingkungan rumah mereka dengan mengambil sekitar lebih dari $100.000 Amerika dalam bentuk uang dan perhiasan. Karena malu atas kejadian tersebut, Jose akhirnya memutuskan untuk pindah ke daerah perumahan mewah di Beverly Hills, California. Di sana, Eric melanjutkan sekolah di Beverly Hills High School dan aktif sebagai atlet tenis di sekolahnya. Sedangkan Lyle berkuliah di Princeton namun diskors karena berkelakuan buruk dan nilai akademisnya yang di bawah rata-rata. Pada malam tanggal 20 Agustus 1989, ketika Jose dan Kitty sedang menonton TV di ruang keluarga, Lyle dan Eric datang dengan membawa senapan laras panjang dan melepaskan tembakan ke arah mereka. Jose terkena 6 tembakan dan Kitty mendapatkan 10 tembakan, hingga menewaskan keduanya. Setelah pembunuhan itu, kedua bersaudara tetap tinggal di rumah beberapa menit sebelum akhirnya mereka pergi untuk membuang pakaian mereka yang bersimbah darah dan juga membuang senapan mereka. Tadinya, mereka berniat membeli tiket bioskop sebagai alibi. Namun karena ada cap jam tayang pada tiket, mereka takut akan dicurigai dan kemudian berganti rencana dengan pergi menuju Festival Taste of LA di Santa Monica Civic Auditorium. Ketika kembali ke rumah, Lyle menghubungi 911 dan melaporkan seseorang telah membunuh orang tua mereka dan terdengar suara jeritan dan tangisan Eric di belakangnya. Ketika petugas tiba, mereka memberitahu petugas bahwa mereka berada di tempat lain pada saat pembunuhan itu terjadi. Lyle memberitahu petugas bahwa dia pikir pembunuhan itu mungkin berkaitan dengan bisnis yang dilakukan oleh ayahnya yang menjurutkan kepada mafia. Saat upacara pemakaman kedua orang tuanya, mereka berpidato tentang kenangan mereka bersama kedua orang tua mereka dengan sangat emosional yang membuat semua tamu yang datang merasa sangat simpati atas kejadian tersebut. Pada awalnya, polisi sempat percaya jika kasus ini merupakan hasil dari aktivitas bisnis mafia atau pesaing bisnis Jose. Namun, kecurigaan para petugas polisi mengarah kepada kedua Menendez bersaudara. Setelah beberapa bulan pembunuhan tersebut, kedua bersaudara itu menghabiskan ratusan ribu dolar hasil dari warisan mereka untuk barang-barang mewah, bisnis, dan liburan. Seperti Lyle membeli Czech Spring Street Cafe, sebuah restoran Buffalo Wings di Princeton, serta 3 jam tangan Rolex dan sebuah mobil sport Porsche Carrera. Eric juga mempekerjakan seorang pelatih tenis penuh waktu dan berkompetisi dalam serangkaian turnamen di luar negeri.
Selama beberapa waktu itu, mereka menghabiskan sekitar $700.000. Semua pengeluaran ini membuat kecurigaan polisi mengarah terhadap mereka yang dinilai memiliki motif harta warisan untuk membunuh orang tuanya. Kecurigaan ini juga didukung atas pengakuan teman Eric di SMA, jika Eric sebelumnya pernah menulis sebuah cerita berjudul Friends yang menceritakan seorang anak yang membunuh kedua orang tua mereka untuk mendapatkan harta warisan. Ketika polisi mencoba menginterogasi mereka menyangkalnya. Tak hanya mereka, keluarga besar juga menyangkalnya dan membantah adanya keterlibatan kedua anak tersebut dalam pembunuhan orang tuanya. Dan mereka menerangkan jika kedua anak tersebut memang punya kebiasaan boros sejak dulu. Akhirnya kebenaran mulai terungkap saat Eric mengaku jika ia telah membunuh kedua orang tuanya pada psikolognya yang bernama Jerome Ozil. Dan Jerome Ozil bercerita kepada kekasihnya pada saat itu yang bernama Judalon Smith. Ketika Ozil dan Smith putus, Smith akhirnya melaporkan tentang pengakuan Eric pada Ozil yang membunuh kedua orang tua mereka. Dari pengakuan ini, polisi pun langsung menangkap kedua Menendez bersaudara tersebut, di mana Lyle ditangkap pada tanggal 8 Maret 1990 di luar rumah mereka di Beverly Hills, dan Eric akhirnya menyerahkan diri 3 hari kemudian setelah ia kembali dari perjalanannya dari Israel. Keduanya pun ditangkap dan dipenjara secara terpisah di penjara daerah Los Angeles untuk menunggu persidangan mereka. Di pengadilan, Eric diwakili oleh pengacara Leslie Abramson dan Lyle diwakili oleh Jill Lansing. Kedua bersaudara itu menyatakan pembelaan jika mereka terpaksa menghabisi kedua nyawa orang tua mereka karena mereka takut akan kehilangan nyawa mereka setelah seumur hidup menghadapi pelecehan seksual di tangan ayah mereka. Mereka menceritakan jika sejak kecil mereka sering dilecehkan oleh sang ayah yang digambarkan sebagai seorang pedofil, perfeksionis, dan sangat kejam. Sedangkan ibunya cenderung membiarkan dan menjadi pencandu narkoba dan juga minuman alkohol. Mereka mengaku ayahnya selalu mengancam akan membunuh mereka jika membocorkan tentang pelecehan tersebut. Dan karena merasa nyawa mereka terancam, mereka akhirnya memutuskan untuk membeli senjata dan melakukan tindakan keji itu. Mendengar pembelaan itu, jaksa penuntut umum berpendapat bahwa tidak ada bukti adanya bahaya langsung atau alasan pembelaan diri. Ia merasa jika cerita tersebut hanya dibuat agar kedua bersaudara tersebut dapat dibebaskan dari hukuman mati atau penjara seumur hidup. Pada sidang pertama ini, jalannya persidangan dipublikasikan secara umum, hingga banyak orang yang membicarakan tentang kasus ini. Sebagian orang bersimpati dengan apa yang menimpa mereka dan yang lainnya merasa kedua bersaudara itu hanya berakting untuk mendapatkan perhatian. Karena pada masa itu, pelecehan seksual pada laki-laki masih menjadi hal yang jarang diangkat ke publik dan masih sulit dipercaya jika laki-laki juga bisa dilecehkan. Sehingga alih-alih mendapatkan simpati, lebih banyak masyarakat yang mencemooh mereka. Meskipun telah melalui persidangan yang panjang dan alot, sayangnya juri tidak memiliki satu keputusan yang bulat. Juri yang berjenis kelamin laki-laki lebih percaya jika mereka melakukan pembunuhan secara sengaja dan terencana, sehingga membuat pembunuhan ini sebagai pembunuhan tingkat pertama. Namun juri yang berjenis kelamin perempuan merasa jika pembunuhan yang mereka lakukan tidak disengaja dan hanya untuk membela diri mereka. Karena tidak adanya keputusan bulat, akhirnya hakim memutuskan jika persidangan ini dibatalkan dan harus melakukan persidangan ulang. Pada sidang kedua dilakukan sidang yang lebih tertutup dan tidak dipublikasikan. Hakim Stanley Weisberg tidak mengizinkan kamera di ruang sidang karena akan meningkatkan resiko bahwa juri akan terpapar informasi dan komentar tentang kasus ini di luar ruang sidang. Pada sidang kedua ini, segalanya berjalan lebih cepat. Banyak saksi ahli yang didatangkan untuk mematahkan pembelaan Menendez bersaudara. Hingga akhirnya, kedua bersaudara ini pun diputuskan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa ada kemungkinan pembebasan bersyarat. Setelah hasil keputusan tersebut, keduanya sempat mengajukan banding di tahun 1998. Yang sayangnya ditolak oleh pengadilan dan malah menguatkan keputusan bersalah mereka. Kedua bersaudara ini pun akhirnya dipenjara di tempat yang terpisah, di mana hal ini membuat keduanya menjadi sangat depresi ketika itu. Di tahun 2018,
Akhirnya Lyle kembali dipindahkan ke unit pemasyarakatan yang sama dengan Eric. Hal ini membuat mereka berdua sangat senang dan lebih memiliki tujuan hidup. Di tahun yang sama, Lyle memiliki inisiatif untuk membuat The Green Space Project, sebuah gerakan yang bertujuan untuk membuat penjara lebih manusiawi dan layak huni, seperti dengan mural dinding dan menanam pohon. Dan di tahun 2024, Lyle akhirnya memperoleh gelar sarjana sosiologi melalui program perguruan tinggi khusus untuk narapidana. Di masa sekarang, orang-orang lebih menyadari jika pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada wanita saja, namun juga banyak dialami oleh para pria. Karena itu, dukungan pada kisah mereka semakin banyak, terutama berasal dari media sosial. Pada tahun 2023, mereka kembali meminta sidang baru setelah seorang pegawai ayah mereka mengaku telah dilecehkan juga oleh Jose Menendez. Yang mana hal ini seharusnya dapat menjadi bukti kuat jika tuduhan mereka terhadap ayah mereka merupakan hal yang benar. Dan hingga saat ini, permintaan tersebut masih menjadi peninjauan oleh pengadilan di wilayah Los Angeles. Jika hal tersebut dikabulkan, dan mereka bisa membuktikan jika mereka melakukan hal tersebut karena terpaksa, ada kemungkinan mereka bisa dibebaskan secara bersyarat. Apalagi, hal ini didukung dengan perlakuan baik mereka selama masih ada di penjara dan memberikan banyak aktivitas-aktivitas positif. Ya, itulah kisah dari Menendez Brothers. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah informasi. Mungkin bisa minta tolong diperbaiki di kolom komentar. Kalau memang kalian penasaran tentang kasus ini, kalian bisa nonton film dokumenternya di Netflix yang belum lama keluar berjudul Menendez Brothers. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menghibur kalian. Kalau kalian suka videonya bisa klik like-nya dan share video ini. Dan Ninja Beruang meminta tolong untuk klik tombol subscribe ya untuk bantu channel ini supaya bisa lebih baik lagi. Sekali lagi, terima kasih, salam dari Ninja Beruang dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!